Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Kali ini aku ingin membahas tentang manusia-manusia yang bingung, kemudian mencari solusi atau mencoba untuk mencari jalan keluar dengan masuk ke ranah spiritual. Jadi begini, tempo hari itu sedang ngobrol ya dengan salah satu teman, dan ada pertanyaan yang menarik gitu yang disampaikan oleh temanku. Kenapa kok rata-rata orang yang lari akhirnya masuk ke ranah spiritual itu kebanyakan orang-orang yang bermasalah kayak gitu. Kenapa begitu? Kenapa harus dimulai dengan masalah? Ya. Pertanyaan dia begitu. Ya aku udah jelaskan cukup panjang dan cukup lebar kepada temanku itu, dan aku ingin berbagi dengan kalian semua. Kenapa kok rata-rata manusia itu bingung ya, mengalami kebingungan, mengalami sebuah permasalahan yang pelik, tidak menemukan jalan keluar, akhirnya masuk ke ranah spiritual. Atau mungkin bisa dibalik pertanyaannya. Kenapa orang-orang yang masuk ke ranah spiritual itu dimulai dari kebingungan, dimulai dari sebuah permasalahan yang pelik. Oke. Biasanya ya, sebenarnya ada dua hal. Kenapa spiritual itu bisa terbangun? Yang pertama itu dari kesadaran. Jadi tidak sampai terjerumus dalam satu permasalahan yang pelik. Kehidupan itu biasanya Noel dulu, nyubit dulu, dicubit nih dengan satu permasalahan yang ringan, diingetin dulu, diingetin dengan cara yang sederhana gitu ya. Ketika diingetin dengan cara pertama tidak gerak, diingetin lagi dengan cara yang kedua tidak gerak juga, diingatkan lagi dengan cara yang ketiga, terus sampai tamparan yang paling dahsyat. Nah, ada beberapa orang itu yang sudah peka ketika proses mengingatkan itu baru sekali ya, diingatkan sekali ya, dia langsung aware, dia langsung bisa menyadari, oh iya nih, ada permasalahan begini, berarti ada yang kurang nih dalam diriku, atau ada sesuatu yang harus aku rubah. Langsung sadar dan mencoba untuk mencari jawaban pada saat itu. Ada juga yang bandel kayak aku ini termasuk orang yang bandel. Jadi ditowel udah nggak kena, dicubit nggak kena, ditampar sekali nggak kena, ditampar 2 kali nggak kena, ya udah habis itu dihabisin, habisnya baru mulai tergerak lagi untuk mencari jawab atas semua permasalahan pelik yang aku alami. Udah nggak ada yang bisa bantu nih, udah nggak ada yang bisa bantu mencari jawab pada diri sendiri juga nggak bisa, minta bantuan ke teman-teman juga nggak bisa, pokoknya udah buntu, bener-bener buntu. Baru tergerak untuk kembali mencari kesejatian Tuhan gitu, berproses untuk masuk ke dalam diri, mencari diriku sendiri gitu. Kenapa kok aku bilang kembali? Ya karena sejak aku kecil itu sebenarnya udah hidup di lingkungan yang sangat spiritual gitu. Orang tuaku termasuk orang yang sangat spiritual. Jadi mulai kecil itu memang didikannya udah begitu. Sampai pada
usia 17 tahun mulailah aku melakukan pemberontakan. Nah, pemberontakan itu dimulai sejak aku usia 17 tahun dan harus kembali disadarkan kembali untuk berproses mencari untuk yang pertama kali itu usia 30 atau 35 tahun, aku lupa ya, 35 tahun kayaknya. 35 tahun itu mulai digerakkan lagi untuk kembali ke track yang benar gitu. Setelah aku melakukan pemberontakan di usia 17 tahun. Jadi aku memberontak itu di usia 17 tahun dan aku digerakkan lagi untuk kembali di usia 35 tahun. Itu pun belum sepenuhnya sadar, belum 100% sadar. Benar-benar sadar itu ya pada saat aku kena cancer, perusahaanku dipilotkan dan suamiku harus menikah lagi dengan perempuan lain. Itu benar-benar tak. Udah benar-benar langsung bangun, benar-benar langsung melek, benar-benar langsung membuka mata. Jadi gitu teman-teman. Memang tidak semua masuk ke ranah spiritual itu dalam kondisi sedang baik-baik saja, tidak semua. Kebanyakan itu setelah jatuh berada di posisi paling bawah dan udah benar-benar tidak menemukan jalan keluar untuk mengatasi semua permasalahan hidupnya. Kebanyakan begitu, harus melalui rasa sakit dulu kebanyakan. Tapi ada juga cerita, ada salah satu temanku yang beliau ini sadar pada saat usia yang masih sangat muda gitu. Jadi tidak melalui proses kejatuhan atau penderitaan yang dalam. Jadi dia merasa kok kayaknya ada sesuatu yang aneh nih di dalam hidupku. Jadi dia benar-benar mencermati apa yang terjadi di dalam proses hidupnya. Dan dia menyadari. Dan dengan kesadaran dia melepaskan semuanya. Melepaskan pekerjaannya, melepaskan harta-hartanya, ya, semua itu dilepaskan dan dia mulai mendarmakan dirinya pada kehidupan, pada semesta raya sampai sekarang dan hidupnya sangat baik-baik saja. Udah keluar dari gemebiar kehidupan manusia normal. Udah memilih jalan hidup yang sangat berbeda dengan manusia normal. Ya kayak aku ini masih manusia normal. Tapi beliau temanku ini udah keluar dari itu. Udah ngerti tujuan hidupnya itu apa dan udah ngerti tugas kehidupannya itu apa. Ketika beliau sudah menyadari itu semua, dilepaskan semua hal-hal yang bersifat keduniawian gitu. Apakah kehidupannya menjadi jauh lebih baik? Iya, aku melihat jauh lebih baik, jauh lebih bahagia dan jauh lebih bisa menikmati hidupnya. Aku kalau ngelihat itu wah, pengen banget hidup seperti itu. Tapi ya kembali lagi, masing-masing orang itu punya jalan hidup sendiri-sendiri. Punya tugas kehidupan sendiri-sendiri dan beliau bisa menjalani kehidupan seperti itu, aku belum tentu ya. Masing-masing itu punya jalan hidup dan punya tugas kehidupannya sendiri-sendiri. Begitu teman. Jadi bukan berarti semua orang yang bingung, semua orang yang sakit, semua orang yang jatuh setelah itu berproses masuk ke ranah spiritual. Tidak, tergantung panggilannya ya, tergantung hidayah yang turun. Hidayah itu turun apa enggak, karena banyak juga orang yang bingung, banyak juga orang yang jatuh dan banyak orang yang benar-benar
berada di posisi bawah, tapi karena hidayah itu tidak turun padanya, ya hidupnya begitu-begitu saja. Tapi ada sebagian orang yang mendapatkan panggilan, ya, yang mendapatkan hidayah setelah proses kejatuhan itu terjadi, setelah harus menelan pil pahit, berada di posisi paling bawah dalam kehidupannya, sudah mengalami rasa sakit yang amat sangat dan sudah mengalami kebingungan yang luar biasa dahsyat. Akhirnya diperjalankan untuk masuk ke ranah spiritual. Begitu ya. Ya, ini sebagai apa ya? Bisa sebagai bahan evaluasi untuk teman-teman yang mulai mencari, yang mulai berproses untuk masuk ke ranah spiritual. Nah, apakah itu dimulai dari rasa sakit? Apakah itu dimulai dari kebingungan yang sangat dahsyat? Apakah itu dimulai dari kejatuhan, ya? Kalau dimulainya dari situ, ya kurang lebih sama lah prosesnya denganku. Tapi apabila dalam kondisi baik-baik saja, kehidupan baik-baik saja, dengan sadar sepenuhnya berproses masuk ke ranah spiritual, oh itu keren sekali. Karena sedikit orang yang bisa menyadari itu. Sedikit orang yang masuk ke ranah spiritual ketika hidupnya sedang baik-baik saja, sangat sedikit gitu. Kebanyakan itu ya yang udah parah-parah kayak aku gini, gitu ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Rahayu, dadah.